dan doa setelah sholat. Coba buka bukunya di halaman 153. Ya? Sudah dibuka semua ya? Oke. Pelajaran ke-9 tentang zikir dan doa setelah sholat. Pasti ya, insya Allah anaknya sendiri Korea Thayyibah semua sudah mengamalkan apa itu zikir dan doa setelah sholat. Ada di sini yang setelah sholat langsung lari itu ada? Ada yang di sini setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi langsung melanjut langsung buka itu ada? Ada kak? Siapa di sini yang lagi salah langsung buka siapa? Ada di sini kak. Jangan nggak boleh nyebut nama teman. Kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Ada nggak di diri kita seperti itu? Ada nggak? Nah, zikir dan doa setelah sholat itu penting. Zikir dan doa setelah sholat itu penting. Layaknya kita, kita ini seorang hamba, pasti punya yang namanya seorang tuan. Tuan kita ini yang sering kita mintai, melancarkan rezeki ulun, sehatkan badan ulun, murahkan rezeki kedua orang tua kami, dan panjangkan umur kedua orang tua kami. Itu kita mintanya sama siapa? Sama Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Karena kita seorang hamba tadi, ya, seorang hamba yang punya majikan. Kalau misalkan Allah itu yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang memberi kita kemudahan dalam hidup ini. Kita seorang hamba, kita sama Tuhan. Kalau kita jangan apa kita meminta. Kalau diperhatikan, dengan apa kita meminta? Gimana cara kita meminta? Yaitu membaca zikir dan doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Orang mukmin, orang beriman, orang Islam, kalau mau tentara kalau mau berperang pakai apa? Senjata. Apa senjatanya kita? Tembakan loh. Tembakan itu senjata. Atau kalian bisa main di sini main PUBG atau FF? Nah, ya. Itu kalau kalian mau lomba Free Fire harus pakai senjata loh. Apa senjatanya? Tembakan. Nah, terserah SG atau bazooka atau apa terserah ya. Itu yang namanya senjata. Orang mukmin senjatanya itu adalah doa. Orang mukmin kalau mau berperang nggak bisa berperang kalau belum doa dulu. Misalkan perang dalam apa? Mencari ilmu, belajar seperti ini, ya, mencari ilmu ini berperang kalian. Perang apa Ustaz? Melawan siapa Ustaz? Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan yang kotor. Nah, berperang lawan itu dengan apa? Dengan cara berzikir dan berdoa. Coba dibaca, kalau dibaca si Zen halaman 153 itu. Ya. Kita sebagai anak soleh. Nah, sebagai anak soleh, coba semuanya tepuk anak soleh. Turun. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Ustaz saya ditaati. Teman-teman disayangi. Kita Islam
pagi lagi, setiap waktu kita harus ingat Allah. Dalam keadaan apapun, kalau bisa dalam keadaan tidur pun kita harus ingat sama Allah. Kalau sebelum tidur kita baca doa, berarti itu kita ingat sama Allah. Bangun tidur kita disuruh baca doa, itu juga tanda kita ingat sama Allah. Masuk WC baca doa, berarti itu tanda kita ingat sama Allah. Keluar WC baca doa, ya. Nah, ketika sholat, nah di sini pembahasannya setelah sholat kita dianjurkan membaca doa, berarti itu tanda kita ingat sama Allah. Apa itu? Coba sekarang saya tanya, pernahkah kalian diajak zikir bersama setelah sholat? Apa zikir setelah sholat itu? Tiga. Allahumma baca setelah sholat, berarti itu kalian insya Allah hafal. Kalau kalian sering baca bunyi setelah sholat, insya Allah kalian hafal. Ya nggak ada ya. Sekarang yang mau dapat pahala besar siapa? Siapa yang mau dapat pahala besar? Nah, itu harus diamalkan zikir dan doa setelah sholat. Oke, buka halaman berikutnya. Buka halaman berikutnya. Ya, boleh. Kita sama orang tuanya masing-masing. Oke. Buka halaman selanjutnya, yaitu di situ ada surah apa? Surah apa itu? Di halaman berikutnya, di halaman 154 ada surah apa? Al-Insyirah. Baca dan hafalkan surah berikut dengan takbir selama 5-10 menit. Ayo, 1, 2, 3. Insyaallah sudah hafal semua ya surah Al-Insyirah ya. Ada yang ada hafal surah Al-Insyirah habis? Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ayah sama ibu ya cerita mengenai gambar yang ada dalam buku itu. Nah, itu kan ada orang tua sama anak loh, ini loh. Jadi sedang ngapain nih? Sedang main bersama kah? Sedang maaf-maafan kah? Atau sedang bukber atau apa? Tulis di sini di bawah. Ini juga ini sedang ngapain? Ayo.
Tulis. Bisa tulis. Tulis. Jangan lihat punya. Jangan lihat punya. Jangan lihat punya. Tulis di sini. Ayah dan ibu sama-sama mengajarkan doa setelah sholat. Boleh. Salah. Ini paling yang ada cerita itu paling ada satu paragraf. Cerita. Misalkan kalian gini, yang namanya cerita itu kayak gini lah. Tiba-tiba ada teman kalian nangis, terus kita melihat, kenapa si Ayu nangis? Kalian menggambarkan kejadian kayak apa ini bisa nangis itu. Tadi itu dia minta beli sama orang tuanya, misalnya mau beli es krim, habis itu ada dibeli sama orang tuanya, bisa sama orang tuanya lagi nangis. Itu namanya cerita. Memisahkan kejadian kayak apa kejadian terjadi. Nah sekarang kalian disuruh bikin cerita terkait gambar yang ada dalam buku. Tadi ngapain sih bukunya? Gambar yang di dalam buku ngapain? Tahu? Ingat kan yang kita bahas itu tentang zikir dan doa setelah sholat. Kita itu aja bikin. Misalkan gambarnya, itu lagi mengaji bersama, lagi zikir bersama, lagi baca doa bersama. Apa? Pokoknya kada lepas daripada zikir dan doa setelah sholat. Atau ayah dan kedua orang tua sedang ya boleh, bagus. Bisa lah. Ya. Oke. Coba tulis di satu bagian titik itu seperti yang saya contohkan. Seorang ayah, coba tulis bisa titik sama-sama dia di nomor 1 atau nomor 2 yang masih kosong, tulis di titik-titik yang masih kosong, yang pusat titik. Seorang ayah sedang, tulis di titik-titik yang masih kosong. Tulis di sini. Seorang ayah sedang memimpin doa. Seorang ayah sedang memimpin doa, zikir dan doa. Seorang ayah sedang memimpin zikir dan doa. Seorang ayah
Di bawahnya kalau nggak muat, di bawahnya. Seorang ayah sedang memimpin zikir dan doa setelah melaksanakan sholat berjamaah. Sudah? Tulisnya di buku kamu. Baik, sudah kan? Seorang ayah sedang memimpin zikir dan doa setelah melaksanakan sholat berjamaah. Yang belum bisa lihat temennya ya, temennya yang di samping. Nanti sisanya nanti dilanjut dengan ustazah. Ayo. Seorang ayah itu masih judul ya. Ini kita orang Islam, gambarnya itu kan orang Islam. Nggak ada yang nah contoh ceritanya seperti ini. Lihat ini di belakang tuh. Dibalik, coba dulu dibalik. Ayo usul 156. Nah seperti ini ya. Ceritanya seperti ini. Sudah? Ayah dan ibu menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simak bunyinya 156. Belum selesai kan? Coba dibuka dulu 156. Coba simak cerita yang Ustaz bacakan. Jadi terkait gambar yang ada tadi, gambar yang di halaman 155 itu ada seorang ayah dan ibu ya menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan kecintaan kepada anak, menanamkan cinta dan pada anaknya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kayak apa kalian bisa mengenal Allah dan Rasulnya setelah sholat. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah wujud keimanan kita. Kalau diperhatikan anak soleh-soleha, cinta kepada Allah sejatinya adalah wujud keimanan kita. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Kata anaknya bertanya sama-sama ibu, bagaimana cara kita mencintai Allah? Kata ibunya, cinta berarti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Melaksanakan perintah seperti sholat, puasa di bulan Ramadan. Terus setelah puasa zakat. Itu termasuk dari perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian larangan-larangannya, tidak boleh bermaksiat, tidak boleh mencuri, bohong, dusta, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Banyak ya maksiat-maksiat yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, harus kita patuhi. Kemudian jika
mencintai guru, kalian pasti akan mengingatnya. Nah, ini gambarnya seperti itu. Kalau kalian sayang sama ustaz, sama ustazah yang kalian sayang, kalian pasti selalu ingat. Kalau kalian pasti selalu mengingat ustaz-ustazah siapa yang kalian sayangi. Sama halnya kalau kalian sayang sama Allah, kalian harus selalu ingat melakukan nasihatnya dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian kakaknya nanya, ayah, bagaimana cara mengingat Allah? Kata ayahnya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan banyak berzikir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita. Zikir itu sebenarnya arti dari bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya mengingat. Zikir itu mengingat. Kalau kita selalu berzikir mengucapkan Allah, berarti itu tanda kita selalu ingat sama Allah dan akan diingat sama Allah. Oke. Pelajaran pertama, zikir setelah sholat. Ya. Apa itu zikir? Nah, apa itu zikir? Apa itu zikir? Di halaman 157. Apa itu zikir? Nah, ini ya. Zikir artinya mengingat, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah bagian dari keimanan kita. Orang yang selalu berzikir artinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang yang tidak mau berzikir. Sekarang banyak orang yang tidak mau berzikir. Artinya apa? Kalau pada mau berzikir, berarti dia pada ingat sama Allah, tidak ingat sama penciptanya, tidak ingat sama Tuhannya. Jadi, kan tadi dikatakan bahwa zikir itu artinya mengingat. Yang banyak mengingat, dia akan diingat. Kalian mengingat terus nama Ustaz, oh ini Ustaz Mirza, ini Ustaz Ahmad. Sekali ketemu, oh ini Ustaz Mirza. Sekali ketemu, oh ini Ustaz Ahmad. Oh, sekali ketemu Ustaz Fitri. Sekali ketemu Ustaz Adi. Kalau tiap hari bertemu, tiap hari diingat, insya Allah Ustaz yang bertanggapan itu akan selalu mengingat kalian. Misal sering ketemu sama Fahri, Ustaz Fitri, oh sering ketemu sama Muhammad Yazid, ketemu Yazid, dekat Yazid. Sering ketemu sama Sula, tiap hari kita ketemu, tiap hari kita ingat, tahu kita pasti akan diingat sama Allah. Coba, kalian kan waktu masih bayi, ya kan kalian nggak tahu apa-apa, ya. Kalian dikenalkan tiba-tiba tahu tiap hari melihat wajah ibu kalian, tiap hari melihat wajah orang tua kalian. Ya, kalau misalkan ada melihat wajah kedua orang tua kalian, kayak apa? Nangis kan ada? Nangis. Itu berarti kalian tanda sayang sama kedua orang tua. Ya, atau orang tua kalian. Oke. Karena kalian sering melihat wajah abah mama kalian, ya, kalian minta duit. Oh ini wajah abahku, oh ini wajah mamaku, oh ini lain mamaku, oh ini lain abahku. Nah, kalian melihat main tap, melihat tap sampai tahu loh kalian. Oh ini senjata SG 1, SG 2, apa macam-macam lah. Ya, nah, seperti itu. Kita harus selalu mengingat Allah. Oke, mungkin cukup sampai sini. Nanti setelah ini dilanjut sama Ustazah. Ya, dilanjut untuk pertemuan berikutnya. Tolong diingat ya. Nah ini tolong diingat dan kita amalkan bahwa zikir dan doa setelah sholat itu adalah penting dan mendapatkan pahala yang baik. Jadi cukup. Ustaz